Selamat datang di channel kesayangan kita, di channel Sahabat Profil. Kali ini kita akan membahas profil Mark Zuckerberg, sang pemilik dan pendiri media sosial terbesar di dunia, Facebook. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan profil terbaik lainnya. Bagi pengguna media sosial seperti Instagram, WhatsApp, apalagi pengguna Facebook, pastinya sudah tidak asing dengan sosok pria ini. Ya, dia adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg bernama lengkap Mark Elliot Zuckerberg. Mark lahir di White Plains, New York, Amerika Serikat pada tanggal 14 Mei 1984. Anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Edward Zuckerberg, berprofesi sebagai dokter gigi, dan ibunya bernama Karen Kepner yang berprofesi sebagai psikiater. Saat bersekolah di Philip Exeter Academy, Mark Zuckerberg dan temannya yang bernama Adam D'Angelo membuat sebuah plugin untuk MP3 player Winamp. Plugin sendiri ialah sebuah program komputer yang berinteraksi secara langsung dengan suatu aplikasi untuk mengumpulkan kesukaan orang terhadap suatu jenis lagu dan membuat playlistnya sendiri. Pertemanan mereka terpisah setelah lulus sekolah dan melanjutkannya ke perguruan tinggi masing-masing. Angelo kuliah di California Institute Teknologi, sedangkan Mark Zuckerberg kuliah di Harvard University. Pada saat di Harvard, Mark menemukan cara untuk membuat buku direktori mahasiswa secara online. Meskipun rencana Mark pada saat itu ditolak oleh pihak kampus, tetapi ia ingin melanjutkan rencananya. Ia membuat suatu website yang diberi nama coursemates.com. Fungsi dari website ini untuk memungkinkan teman-teman sekelasnya dapat berkomunikasi di dalam website tersebut. Tidak puas akan hal itu, Mark mendapat ide gila lagi dengan membuat website yang diberi nama FaceMesh, cikal bakal dari Facebook. Tetapi Mark pada saat itu melakukan suatu tindakan terlarang dengan menghack data-data mahasiswa Harvard untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam websitenya. Hal tersebut diketahui oleh pihak kampus, lalu Mark Zuckerberg pada saat itu dihukum oleh pihak kampus karena dituduh telah mencuri data mahasiswa. Mark Zuckerberg pun meminta maaf pada Universitas Harvard dan kepada mahasiswa yang fotonya dimasukkan ke dalam website FaceMesh. Setelah peristiwa tersebut, Mark tidak menyerah dan tidak menyesali perbuatannya, sebab Mark berpendapat bahwa hal itu adalah hal benar. Kemudian ia membuat website baru lagi yang lebih bagus dari sebelumnya, yang diberi nama Facebook, yang diluncurkan pada tahun 2004. Facebook sendiri ialah suatu website sosial untuk membantu orang dalam berkomunikasi yang lebih efisien dengan keluarga, rekan, dan teman kerja. Ternyata banyak mahasiswa Harvard yang menyukai website yang dibuat Mark tersebut. 2 minggu setelah peluncurannya, separuh mahasiswa Harvard sudah mendaftar dan mempunyai akun Facebook. Bukan cuma mahasiswa Harvard yang menyukai Facebook milik Mark Zuckerberg, tetapi beberapa kampus di sekitar kampus Harvard juga menyukai jejaring sosial tersebut dan ingin dimasukkan ke dalamnya untuk menjadi anggota. Tingginya angka pendaftaran membuat Mark kewalahan. Ia pun meminta bantuan temannya, yaitu Dustin Moskovitz, dengan beberapa teman lainnya untuk mengembangkan Facebook. Di akhir 2004 saja, pengguna Facebook sudah mencapai 1 juta pengguna. Permintaan pengguna Facebook bukan saja dari para mahasiswa, tetapi dari berbagai kalangan seperti para pekerja hingga para pelajar. Kesibukan yang luar biasa ini membuat Mark Zuckerberg memutuskan tidak melanjutkan kuliahnya dan keluar dari Harvard, serta ia pindah dan membuat kantor pribadi di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Pada tahun 2006, Mark Zuckerberg dan kawan-kawan mengembangkan Facebook lebih jauh lagi.
dan pendaftaran dibuka untuk umum dengan syarat harus mempunyai email. Maka dari itu pengguna Facebook saat itu semakin tak terkendali. Ketenarannya saat itu membuat banyak investor berlomba-lomba menanam saham di Facebook, seperti perusahaan PayPal yang menanam modal sebesar $500.000 pada tahun 2004. Bahkan perusahaan Ventura yakni Asal Partner memberikan modal sebesar $12,7 juta kepada Facebook untuk membiayai pengembangannya ke versi mobile. Di tahun 2005, pengguna Facebook saat itu sudah mencapai 5,5 juta pengguna. Setelah itu, pada tahun 2007, Microsoft membeli 1,6% saham Facebook dengan harga mencapai $240 juta. Bahkan, perusahaan besar lainnya seperti Google ingin membeli semua saham Facebook, tetapi Mark menolak tawaran tersebut. Melesatnya bisnis Facebook membuat Mark Zuckerberg membuatnya menjadi kaya raya. Menurut majalah Forbes sendiri, kekayaan Mark mencapai $1,5 miliar pada saat Facebook pertama kali masuk ke pasar saham. Maka dari itu, Mark Zuckerberg dinobatkan sebagai anak muda terkaya di dunia. Untuk kehidupan pribadinya, Mark Zuckerberg menikahi kekasihnya yang bernama Priscilla Chen. Priscilla Chen ialah seorang wanita blasteran Cina Amerika Serikat. Mereka berdua diketahui berpacaran selama 8 tahun saat masih kuliah di Harvard. Dan pada tanggal 19 Mei 2012, sepasang kekasih itu resmi menjadi suami istri. Mereka berdua dikaruniai 2 orang anak yang bernama Maxima Zuckerberg yang lahir pada tahun 2015 dan anak keduanya diberi nama August Chen Zuckerberg yang lahir pada tahun 2017. Di tahun 2017 juga, Mark Zuckerberg berhasil menyandang gelar sarjana dan lulus di Universitas Harvard. Pada tahun 2018, Mark Zuckerberg menempati posisi sebagai orang terkaya kelima di dunia versi majalah Forbes dengan kekayaan $72,4 miliar atau sekitar 1.034 triliun rupiah dalam kurs rupiah tahun 2018. Dan pengguna Facebook saat ini sudah mencapai lebih dari 1 miliar pengguna di dunia. Meskipun memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, Mark Zuckerberg beserta sang istri Priscilla Chen sangatlah sederhana. Bahkan saat berangkat kantornya di Palo Alto, Mark Zuckerberg cuma mengendarai sepeda dan memakai kaos oblong abu-abu warna andalannya. Bahkan di kantornya itu, Mark Zuckerberg duduk bersama serta karyawannya tanpa menggunakan ruangan khusus seperti bos-bos lainnya. Itulah tadi ulasan profil dari Mark Zuckerberg, sang pemilik dan pendiri media sosial terbesar di dunia, Facebook. Semoga apa yang saya sajikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi Anda. Kalau Anda suka, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.